Tahukah kalian tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj yang diceritakan dalam Al-Quran? Berikut ini adalah kisah singkat tentang Ya'juj dan Ma'juj dari asal-usul dan kebinasaan mereka kelak di akhir zaman. Kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam Islam. Versi lengkap bernuansa epik dan spiritual. Awal penciptaan dan keberadaan kaum pengacau. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku bangsa yang berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam, menurut sebagian mufasir. Mereka bukan makhluk gaib seperti jin, melainkan manusia, namun sifat dan perilakunya jauh dari kemanusiaan. Mereka dikenal sangat liar, suka merusak, dan menyebabkan kerusakan di bumi. Dikisahkan dalam Al-Quran dan hadis, mereka hidup di suatu wilayah terpencil, terhalang oleh penghalang besar yang dibangun oleh seorang raja agung bernama Zulkarnain. Pertemuan Zulkarnain dengan kaum tertindas. Zulkarnain adalah seorang raja adil dan kuat yang mengembara ke berbagai penjuru bumi untuk menegakkan keadilan. Dalam perjalanannya ke arah timur laut, ia sampai di suatu tempat yang dihuni oleh kaum lemah yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Mereka meminta bantuan kepada Zulkarnain karena mereka kerap diserang oleh Ya'juj dan Ma'juj, yang turun dari celah gunung dan menghancurkan segala yang ada, termasuk membunuh dan merampas. Pembangunan tembok besi yang mengagumkan. Mendengar permintaan kaum tersebut, Zulkarnain memutuskan untuk membangun tembok kokoh untuk menahan serangan Ya'juj dan Ma'juj. Ia mengerahkan tenaga manusia dan sumber daya alam yang melimpah. Dengan besi dan tembaga cair, ia menciptakan penghalang yang luar biasa kuat di antara dua gunung. Tembok ini begitu tangguh, hingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa memanjat atau melubanginya. Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 94-98 bagaimana tembok itu dibangun sebagai bentuk perlindungan dari kaum perusak tersebut. Namun Zulkarnain mengingatkan bahwa tembok itu hanyalah bentuk usaha manusia dan pada akhirnya hanya Allah yang kuasa menghancurkannya kelak di akhir zaman. Tertahannya Ya'juj dan Ma'juj berabad-abad lamanya. Sejak saat itu, Ya'juj dan Ma'juj tidak lagi mampu menebar teror. Mereka terkurung di balik tembok yang tak bisa mereka tembus. Namun dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa setiap hari mereka berusaha melubangi tembok itu. Saat hampir berhasil, mereka berkata, besok kita lanjutkan, tetapi ketika kembali, lubang itu telah tertutup kembali. Hal ini terus terjadi hingga waktu yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari pembebasan dan awal dari kehancuran. Suatu hari, Allah mengizinkan mereka berkata, insya Allah, besok kita lanjutkan. Ketika mereka kembali keesokan harinya, lubang yang mereka gali masih terbuka. Mereka pun berhasil keluar dari penghalang itu. Inilah awal dari kehancuran besar yang menjadi salah satu tanda besar datangnya hari kiamat. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan fitnah besar yang disebutkan dalam banyak riwayat sahih. Bencana global yang tak terelakkan. Begitu keluar, Ya'juj dan Ma'juj menyebar ke seluruh penjuru bumi. Mereka menghancurkan segala yang ada di hadapan mereka, pohon, rumah, sungai, bahkan membunuh manusia dengan kejam. Dalam satu riwayat, mereka bahkan minum habis air di sungai-sungai besar hingga orang di belakang mereka tidak mendapatkan air sama sekali. Mereka sangat cepat dan jumlahnya sangat besar, digambarkan seperti gelombang manusia yang tak terbendung. Tidak ada pasukan atau kekuatan militer yang mampu menahan mereka. Umat manusia berlindung bersama Nabi Isa alaihissalam. Pada masa itu, Nabi Isa alaihissalam telah turun kembali ke bumi setelah mengalahkan Dajjal. Ia bersama orang-orang beriman berlindung di Gunung Tur. Mereka berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah, karena tidak ada satupun pasukan yang mampu menghadapi Ya'juj dan Ma'juj secara fisik. Doa yang menggetarkan langit. Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya memperbanyak doa. Mereka merendahkan diri di hadapan Allah, memohon keselamatan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa itu. Allah mengirimkan jenis ulat khusus ke leher-leher Ya'juj dan Ma'juj, yang menyebabkan mereka mati serentak di malam hari, tanpa satupun perlawanan dari manusia. Keesokan harinya, bumi penuh dengan jasad mereka yang membusuk dan menimbulkan bau busuk yang luar biasa. Pembersihan bumi dan turunnya hujan. Melihat kehancuran besar itu, Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya kembali berdoa agar bumi dibersihkan dari jasad-jasad tersebut. Allah mengirimkan burung besar seperti leher unta, yang mengangkat jasad-jasad Ya'juj dan Ma'juj dan melemparkannya ke tempat yang dikehendaki Allah. Lalu,
Allah menurunkan hujan deras yang membersihkan bumi dari segala kerusakan dan menyuburkan tanah kembali. Masa kedamaian sebelum kiamat. Setelah Ya'juj dan Ma'juj binasa, dunia mengalami masa kedamaian singkat. Tidak ada kebencian, peperangan, atau kedurhakaan. Masa itu disebut sebagai zaman keadilan di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam. Namun setelah beliau wafat, perlahan-lahan manusia kembali pada kesesatan. Dan saat itulah tanda-tanda akhir kiamat terus bermunculan. Penutup, kisah Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar cerita tentang bangsa pengacau, tapi juga tentang ujian, keadilan, dan kuasa Allah atas segala makhluk. Mereka adalah bagian dari takdir besar umat manusia yang akan terjadi menjelang kiamat. Meski mereka belum keluar, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak doa dan takwa, serta berpegang teguh pada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mustahil mereka dapat mengalahkan penghalang itu, hingga apabila janji hari kiamat tiba, maka kami akan hancurkan tembok itu, dan mereka pun akan keluar. Surah Al-Kahfi, ayat 98-99. Begitulah cerita singkat tentang Ya'juj dan Ma'juj yang diceritakan di dalam Al-Quran. Semoga semua itu menjadi peringatan untuk kita, bahwa kita harus mempersiapkan diri apabila kita mengalami di masa itu, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab.